Oke, kali ini kita mau bahas soal salah satu limbah industri paling melimpah di planet kita. Dan gimana caranya para ilmuwan mengubahnya jadi sumber daya yang super berharga. Yap, kita lagi ngomongin soal lignin. Jadi gini, masalahnya tuh lignin ini bisa sampai sepertiga dari total biomasa tanaman di bumi loh. Dan sebagian besarnya cuma dibakar gitu aja. Dianggap limbah yang nilainya rendah. Padahal potensinya itu luar biasa besar, tinggal nunggu ada yang bisa ngebuka kuncinya. Nah, pertanyaannya, kenapa harta karun molekuler ini malah kita bakar? Jawabannya ya, karena struktur lignin ini bandel banget, susah diapa-apain. Ini yang bikin dia jadi kayak teka-teki kimia yang paling sulit dipecahkan. Coba bayangin lignin ini kayak lem supernya alam. Tugasnya itu nempelin serat-serat selulosa di tanaman biar kokoh. Tapi beda nih sama polimer lain kayak plastik yang rapih. Lignin ini sifatnya amorf, strukturnya acak-acakan, nggak bisa ditebak. Nah ini yang bikin dia susah banget diurai jadi komponen-komponen yang seragam. Kalau kita lihat sejarahnya, cara kita buat mecahin teka-teki lignin ini tuh ibaratnya bukannya pakai kunci, tapi malah pakai palu godam. Pokoknya ancurin aja. Metode-metode lama itu pada dasarnya cuma main kekuatan kasar. Kita pakai panas sama tekanan yang gila-gilaan. Misalnya pakai ledakan uap atau pirolisis suhu tinggi buat ngehancurin molekulnya secara fisik. Ya, berhasil sih, tapi boros energi banget. Coba dilihat angkanya, 200 derajat Celcius di bawah tekanan tinggi, atau bahkan bisa lebih dari 350 derajat buat pirolisis. Ini kondisi industri yang benar-benar ekstrim. Artinya, butuh energi yang luar biasa besar, yang ujung-ujungnya bikin proses ini jadi nggak ekonomis dan ya nggak berkelanjutan. Ada juga cara lain, yaitu pakai serangan kimia. Jadi kita pakai asam atau pelarut yang kuat buat ngelarutin lignin. Tapi ini kayak gali lubang tutup lubang. Masalah lignin selesai, muncul masalah baru. Polusi kimia yang bahaya, plus butuh peralatan mahal yang tahan karat. Jadi, intinya udah jelas banget. Pendekatan pakai kekuatan kasar dan bahan kimia ini, meskipun bisa, biayanya mahal banget. Mahal secara duit dan juga mahal buat lingkungan kita. Nah, ini yang membawa kita ke solusi yang jauh lebih elegan. Solusi yang udah disempurnain sama alam selama jutaan tahun. Kita sebut aja pasukan penghancur biologis. Jadi, daripada pakai kekuatan kasar, ada mikroba tertentu, terutama jamur pelapuk putih, yang nurunin pasukan penghancur molekuler yang super spesialis. Mereka ini pakai enzim buat ngebongkar lignin dengan presisi setingkat operasi bedah. Satu persatu ikatannya dipotong dengan rapi. Salah satu pemain kuncinya namanya lakase. Ini enzim serbaguna yang kasarnya nyiptain radikal bebas buat nyerang dan ngehancurin ikatan-ikatan di dalam lignin. Dan yang keren, enzim ini juga bisa dipakai sebaliknya loh, buat ngebangun material baru dari lignin. Terus, ada lignin peroksidasa atau LIP. Nah, kalau ini ibaratnya alat beratnya dari pasukan tadi. Si LIP ini punya kemampuan dahsyat buat mecahin struktur cincin non-fenolik yang super stabil, yang jadi tulang punggungnya lignin. Makanya, enzim ini jago banget kalau dipakai buat remediasi lingkungan. Dan yang melengkapi trio maut ini adalah mangan peroksidase atau MNP. Enzim yang satu ini strateginya cerdas banget. Dia pakai ion mangan sebagai semacam kurir, dia ngoksidasi mangan, terus si mangan ini yang jalan buat ngoksidasi lignin dari jauh. Dengan cara ini, si enzim bisa nyerang bagian molekul yang nggak bisa dia jangkau langsung. Kalau kerja bareng, ketiga enzim ini jadi tim yang terkoordinasi sempurna. Masing-masing punya targetnya sendiri, nyerang berbagai ikatan dan bagian dari molekul lignin yang super kompleks ini. Persis kayak yang bisa kita lihat di diagram ini. Oke, jadi setelah enzim-enzim tadi berhasil ngancurin lignin jadi potongan-potongan kecil, terus gimana caranya si mikroba ngubah sub kimia yang berantakan ini jadi sesuatu yang berguna? Wah, ini tantangan metabolisme yang gak main-main. Dan jawabannya ada di sebuah strategi yang super efisien yang disebut para ilmuwan sebagai corong biologis. Sekilas, diagram metabolisme lengkap kayak gini emang kelihatan ribet banget kan? Kayak jaring-jaring reaksi yang ruwet. Tapi di tengah semua kerumitan ini, ternyata alam punya prinsip pengorganisasian yang cerdas banget. Nah, disinilah letak kejeniusan dari corong biologis itu.
Jadi, daripada bikin jalur yang beda-beda buat tiap molekul kecil, si sel ini mengerucutkan semuanya lewat beberapa jalur yang sama. Campuran yang tadinya macam-macam itu disederhanain jadi cuma 2 molekul perantara utama, yaitu katekosal dan protokatekuat, yang abis itu tinggal dimasukin aja ke metabolisme pusat sel buat diubah jadi energi. Oke, ngertiin proses alaminya itu satu hal. Tapi langkah selanjutnya adalah gimana cara kita merekayasa proses ini buat ngebangun biopabrik masa depan. Saat ini ada 2 strategi utama yang lagi dikembangin. Pendekatan pertama kita sebut aja spesialis. Jadi kita rekayasa satu jenis mikroba buat ngerjain satu tugas spesifik secara super efisien. Pendekatan kedua itu pendekatan ekosistem. Kita ciptain komunitas mikroba campuran atau konsorsium di mana berbagai mikroba kerjasama, gotong royong buat mecahin lignin. Hasilnya jauh lebih efisien daripada kalau mereka kerja sendiri-sendiri. Tapi ya tentu aja, perjalanannya nggak gampang. Masih banyak banget tantangan, terutama buat ningkatin efisiensi prosesnya dan buat benar-benar paham interaksi super kompleks yang terjadi di dalam sistem biologis ini. Nah, disinilah teknologi canggih mulai berperan. Para ilmuwan sekarang pakai AI buat nyaring jutaan kemungkinan dan memprediksi kombinasi enzim mana yang paling efektif. Mereka juga pakai biologi sintetis buat merekayasa jalur metabolisme baru secara presisi di dalam mikroba. Mengubah mikroba ini jadi semacam pabrik seluler yang dibikin sesuai pesanan. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah kita mengubah salah satu limbah terbesar di dunia ini jadi fondasi buat ekonomi sirkuler? Dengan membuka kunci potensi yang tersembunyi di dalam lignin, kita nggak cuma sekedar ngurusin limbah loh, kita membuka pintu ke era baru biomanufaktur yang berkelanjutan, yang bisa mengubah total cara kita membuat segalanya, mulai dari bahan bakar sampai plastik.